Bagaimana perasaan kalian semua hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kenapa disebut bahagia ya? Coba suaranya di kelas lagi. Alhamdulillah. Baik. Nah, mungkin sudah semangat ya untuk mulai pelajaran. Kalau begitu, tolong ketua kelas untuk pimpin doanya dulu. Baiklah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita siap hadirannya dulu ya. Pertama, Tiara Baktiar, bagaimana? Ibu Ina Maisha, Selfie, Hadir, Ibu. Mutia, Astuti, Inalia, Hadir, Bu. baik, sepertinya tidak ada yang lupa atau izin, semuanya sudah hadir. Anak-anak, kalian masih ingat kesepakatan kita atau tidak? Kan awalnya kita sepakat untuk pada pembelajaran yang akan kita lakukan, sebisa mungkin kita akan aktif bersama untuk memperdalam ilmu serta fokus pada pembelajaran. Nah, terkait hal itu, mengenai materi untuk hari ini, saya akan memperkenalkan mengenai materi teks hidayat. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran apa yang akan atau ingin kita capai untuk hari ini. Nah, pertama itu tujuan pembelajarannya, murid mampu mengidentifikasi informasi berupa gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam teks hikayat secara tepat. Kemudian, murid mampu menemukan makna baik tersurat maupun tersirat dalam teks hikayat. Dan itu, murid mampu menginterpretasikan isi teks hikayat untuk mengungkapkan gagasan serta perasaan baik simpati, peduli, atau empati secara kreatif, baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian, murid mampu mengevaluasi nilai dan pesan dalam teks hikayat serta relevansinya dengan kehidupan masa kini. Lalu yang terakhir itu, murid mampu membandingkan isi dua teks hikayat berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran dan materi yang tadi saya jelaskan, kita itu anak-anak itu pernah mendengar tidak soal cerita-cerita rakyat seperti Dekat Yongas, Sampuriang, dan lain-lain. Nah, di dalam itu pasti ada seseorang baik tersirat maupun tersirat, seperti Sampuriang yang mengajarkan kita untuk tidak lupa pada tanah. Nah, kita tidak boleh lupa mengenai kewajiban serta usahanya, baik kita sukses maupun miskin. Sebenarnya itu dalam teks hikayat yang diperlukan secara terus-menerus banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pembelajaran ini penting agar kita dapat mengidentifikasi apa saja pesan moral serta apa saja isi teks hikayat tersebut. Nah, kemudian untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik, saya akan mulai memberikan gambaran mengenai salah satu teks hikayat yang saya dapatkan ini. Seperti yang kalian lihat anak-anak, di sini ada sebuah teks hikayat berjudul Hikayat Bayan Budiman. Nah, di dalam teks ini tuh intinya adalah seorang istri yang sangat cantik, tetapi ia ini ingin meninggalkan suaminya. Sang suami itu khawatir bagaimana istrinya itu ingin melakukan hal yang tidak baik. Maka dari itu, ia membeli sebuah burung bayan yang bisa selalu menceritakan kisah-kisah bijak yang dapat menahan istrinya. Untuk lebih memperdalamnya, mungkin kalian bisa membaca
cerita tersebut dulu. Saya akan berikan waktu 5 menit untuk kalian bisa memahami isi dalam teks. Bagaimana? Apakah kalian sudah membaca dengan seksama teks tersebut? Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian ajukan pertanyaan kepada diri kalian sendiri untuk bisa memperdalam mengenai materi teks hidayat. Seperti bagaimana sih isi cerita tersebut? Bagaimana sih penokohan baik sang saudagar kaya, serta istri itu digambarkan dalam cerita, serta bagaimana sih, apa saja sih makna-makna tersirat atau tersurat yang ada dalam teks. Kemudian kalian bisa mendiskusikan nilai-nilai tersebut kepada teman kalian setelah kalian mendengarkannya dan mengungkapkan pendapat kalian mengenai perasaan seperti yang tadi Ibu sebutkan. Kita perlu mampu untuk mengidentifikasi perasaan seperti simpati atau empati terhadap para tokoh, serta bagaimana teks hikayat tersebut bisa dikaitkan pada kehidupan nyata ataupun kontekstual. Nah, saya serahkan kepada kalian untuk melanjutkan sesi mengamati dan diskusi terhadap teman. Kalian tadi sudah mendiskusikan serta memiliki gambaran mengenai apa sih pesan tersirat serta relevansi teks tersebut di kehidupan nyata. Nah, mungkin ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Baik, silahkan. Jadi berdasarkan isi buku itu, saya dapat mengetahui bahwa terdapat kesamaan di dalamnya, yaitu bahwasanya kesetiaan harus dijaga dalam keadaan apapun, meskipun tergoda untuk melanjutkan orang yang tidak baik. Seseorang harus tetap setia dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Bahwasanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Naksanti. Semuanya berikan aplaus kepada Selvi yang telah berani memaparkan hasil diskusinya. Kemudian kepada siapa lagi? Oh, baik, Emalia, silahkan. Menunjukkan bahwa kata-kata yang dapat diberikan dapat yaitu seorang sumber dari baik. Baik, terima kasih Nak Emalia. Wah, ini yang sekali ya di sini berani menggunakan pendapat. Tolong berikan tepuk tangan kepada teman-temannya. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana pesan apa saja pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Tetapi bagaimana sih relevansinya di dalam kehidupan saat ini? Kan tidak mungkin kita cuma mengambil pesan moralnya, tetapi kita tidak bisa mengaitkannya pada kondisi sampai sekarang. Apa ada yang berani untuk mengemukakan pendapatnya mengenai apa saja relevansi cerita terhadap kondisi saat ini? Baik, kepada Nantiara. Jadi Bu, itu bentuknya nasihat dan diri di era modern seperti Quran Guru Bayat yang memberi nasihat saat ini. Manusia juga membutuhkan arahan baik dari orang tua, guru maupun lingkungan. Jadi di era digital ini yang mengagumkan diri semua
dalam hubungan pertemanan, keluarga maupun kepercayaan di dunia kerja. Di tengah banyaknya godaan dan perubahan zaman, sikap setia dan menjaga komitmen menjadi dasar penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling percaya. Wah, pintar. Ini kelas apa ya? Bagus sekali ini pintar-pintar anak-anaknya. Kalau boleh aku sekali lagi. Nah, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, di dalam teks hikayat itu banyak sekali pesan moral, serta pesan moral tersebut bisa dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Betapa pentingnya sikap setia, serta betapa pentingnya sebuah nasihat yang diberikan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kalian banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari teks ini, serta bagaimana relevansinya itu bisa dikaitkan pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Tetapi, bagaimana sih perasaan yang kalian alami selama membaca cerita ini? Apa yang kalian rasakan pada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita? Apa ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik, kepada Najinan. Wah, pendapat yang bagus, Jinan. Mau berapa lagi? Ya, seperti yang dilihat, kebijaksanaan dari saudagar itu sungguh luar biasa sehingga dapat menghadapinya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan dari berbagai hasil pendapat serta diskusi yang kalian alami sendiri, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Misalnya itu teks hikayat itu bukan hanya sebuah cerita lama yang sudah beredar secara turun-temurun, tetapi ini adalah cerita yang mengandung nilai-nilai moral yang bahkan masih relevan hingga sekarang. Nah, cerita ini biasanya kita dapat memahami bagaimana karakter tokoh, alur cerita, serta pesan moral dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu kan tadi dalam cerita hikayat Bayan Budiman, kita diajarkan pentingnya sebuah kesetiaan, kebijaksanaan, serta kemampuan menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Tentu ini masih relevan dengan masa sekarang yang dimana pergaulan remaja ini beberapa sudah di luar batas. Nah, dari cerita ini kita dapat mempelajari bagaimana caranya menahan diri melalui nasihat-nasihat yang diberikan. Kemudian itu pemahaman terhadap makna tersirat dalam cerita teks hikayat itu sangat penting. Bukan hanya sekedar mengetahui maknanya dari pendengar saja, tetapi kita juga itu harus menangkap pesan yang lebih mendalam dari cerita. Keterampilan ini pasti insya Allah akan membantu kalian di masa mendatang nantinya. Nah, dengan mempelajari teks hikayat ini, kita tidak hanya mampu menganalisis strukturnya seperti tadi, tetapi juga dapat melihat bagaimana cerita itu disusun dengan baik, juga bagaimana nilai positif dalam cerita dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti bersikap jujur, setia, dan bijaksana. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Baik, Kakak Stuti, silahkan. Terima kasih pada Kakak Stuti. Ayo kita berikan aplaus kawan.
1. Teks hikayat serta analisis pesan moral yang terkait di dalamnya. 3. Relevansinya di kehidupan sekarang seperti apa sih? Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada kalian semua atas partisipasi serta fokusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.